kembali. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Ayo Mas Juna. Mas Juna sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kita. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, setelah kita berdoa, Bu Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Siapa yang hari ini hadir, siapa yang tidak hadir. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Kecuali yang tidak hadir hari ini berarti karena halangan. Yang kedua, Mas Salilu izin ada kepentingan. Sing siapa mau jenenge? Ulum dengan Iza itu karena lagi nikah. Ini adalah materinya ada bertamu. Sebelum kita melangkah ke materi berikutnya yang akan Bu Guru jelaskan lebih panjang lebar, kalian pernah bertamu atau apa tidak? Kemana bertamunya? Ke rumah siapa? Ke rumah saudara, ke rumah kerabat, ke rumah orang lain. Sudah dipraktekkan ya? Secara tidak langsung kalian sudah mempraktekkan. Berkunjung ke rumah nenek, ya kan? Berkunjung ke rumah temannya belajar kelompok kayak kemarin, ya kan? Berkunjung ke rumah Pak Guru kalau lebaran, berkunjung ke tempat kita nih Ulum sama Niza, sudah apa belum? Nah, itu semua adalah praktek-praktek dalam bertamu. Secara tidak langsung kalian sudah melaksanakan itu anak-anak. Lah kali ini kita akan memperdalam lagi materi itu. Apa itu pengertian ada bertamu? Bagaimana tata cara bertamu? Bagaimana caranya kita melaksanakan itu agar terjadi apa komunikasi yang baik antara yang didatangi atau yang dikunjungi dengan kita yang bertamu. Itu ya anak-anak ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pengertian ada bertamu. Tapi sebelum itu Bu Guru akan menyampaikan adalah untuk apa sih Bu Guru membahas materi ini? Materi ini tujuannya adalah supaya kalian tahu tata cara bertamu, mengetahui waktu-waktu yang dilarang untuk bertamu, ya. Ada tata cara sopan santun supaya kita itu tergolong manusia-manusia yang punya tata krama, yang punya sopan santun sesuai dengan aturan Islam. Langkah yang kedua nanti kita akan melaksanakan diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok, Bu Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kita akan mempresentasikan hasil dari tayangan video yang nanti akan Bu Guru tayangkan. Kalian mempresentasikan itu, ya, anak-anak ya. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ada bertamu dan menerima tamu. Apa itu ada bertamu? Kita akan menjelaskan pengertian ada bertamu. Bertamu adalah ada yang tahu? Bertamu adalah dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah ata liziyarati yang artinya datang berkunjung. Setelah secara bahasa, kita akan mengulas lagi secara istilah. Secara istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat ataupun orang lain dengan
berikut ya. Sebelum kita bertamu itu ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Ketentuan ada bertamu sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam ketika akan masuk rumah. Anak-anak kalau masuk ke dalam kelas, ke rumah, kalian mengucapkan salam apa tidak? Mengucapkan salamnya bagaimana? Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Gitu ya. Itu kalau kita berkunjung. Tapi kalau di dalam kelas, kita mau masuk kelas ya tidak. Assalamualaikum, masuk saja silakan. Tapi kalau kita mau berkunjung ke tempat orang lain, ya kerabat, tok tok tok, apalagi pintu dalam keadaan tertutup seperti itu, kita harus punya adabnya. Assalamualaikum. Sekali, assalamualaikum. Dua kali, bolehkah saya masuk? Seperti itu ya anak ya. Jadi ada adabnya, ada ketentuannya. Yang kedua adalah niat bertamu untuk hal-hal yang baik. Biasanya ada orang yang punya niat tidak baik kalau bertamu. Ada. Contohnya apa? Pencuri, pintar sekali. Pencuri itu niatnya sudah tidak baik ya. Kondisi pintu tertutup, ingin masuk, jendela terbuka, melalui jendela diintip dalamnya ada apakah di dalam rumah ya? Oh, televisi. Oh, ada HP. Oh, ada sepeda motor. Nanti kalau tuan rumahnya tidur, saya ambil. Lihat seperti itu boleh apa tidak? Ya. Itu bagi alat tercela ya. Selanjutnya anak-anak, setelah bertamu dengan hal-hal diniati hal yang baik, yang ketiga adalah jika bertamu masuklah melalui pintu depan. Pintunya ada berapa ini? Ada satu. Berarti cuma ini yang bisa kita lalui. Apakah bisa lewat atas? Tidak bisa. Apakah lewat jendela? Tidak juga. Lah kalau di tempat orang, kan pintunya banyak buruk. Ada yang di samping, ada di belakang, ada di depan. Kita lebih baik lewat pintu mana? Depan. Apakah boleh lewat samping? Tidak. Lebih sopannya kita lewat pintu depan. Karena itu akses kita masuk untuk bertamu yang melalui pintu depan. Lanjut. Setelah tuan rumah mempersilahkan masuk, tadi Mas Yusuf tok tok tok. Assalamualaikum Bu Rina, bolehkah saya masuk Bu Rina? Nah, Bu Guru membuka pintu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Itu ya. Setelah dipersilahkan masuk oleh tuan rumah, baru kita duduk yang sopan. Apakah boleh kakinya naik ke atas? Ya. Yang penting aku sudah disuruh masuk, aku mau duduk, mau tidur di tempat, di ruang tamu, di meja tamu. Bolehkah seperti itu? Tidak. Kita harus punya sopan santun, duduk yang manis sambil nunggu tuan rumahnya datang. Itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Kalau tadi contohnya Bu Rina sudah mengenal kalian langsung Bu Rina bolehkah saya masuk? Nah, itu sudah kenal. Bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal? Misalnya si Juna mau datang ke rumahnya Reza, tapi Juna belum mengenal orang tuanya Reza, ya kan? Masuklah, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Perkenalkan Ibu, saya Arjuna, saya temannya Reza. Saya mau belajar kelompok Ibu di sini. Apakah Rezanya ada? Gitu ya. Itu baru luar biasa. Kalian solih dan solehah. Ya. Jadi harus ada sopan santunnya. Tuan rumahnya senang, langsung mukanya cerah. Oh iya, Rezanya ada Mas. Sedang makan, ditunggu sebentar ya. Nanti Ibu panggilkan. Pasti sambutan tuan rumahnya pasti akan lebih baik lagi karena kalian berkunjungnya dengan sopan. Oke anak-anak, lanjut. Selanjutnya adalah tidak mengambil makanan dan minuman secara berlebihan. Pasti yang namanya orang berkunjung itu di situ kan disediakan. Sudah tahu nih Arjuna mau belajar, Yusuf mau belajar, ya kan? Kasihlah minum, taruh di meja. Ada aqua, ada sirup, ada macam-macam. Makanannya juga banyak, ada gorengan tahu, gorengan bakwan, jajan toples,
ada buah anggur macam-macam. Wah, enak sekali. Kebetulan ya aku lagi lapar, gitu kan? Aku habiskan nanti. Nanti kalau tuan rumahnya masuk, aku habiskan semuanya. Boleh seperti itu? Tidak. Kita ambil secukupnya. Tapi itu pun harus ada tata caranya. Setelah tuan rumah mempersilahkan dimakan atau diminum, baru kita boleh makan. Ayo Mas Arjuna, silakan dimakan, silakan diminum. Sudah ibu sediakan. Misalnya ibu Reza seperti itu. Nah, baru Arjuna, iya ibu, terima kasih. Gitu ya. Terima kasih ibu. Ambillah. Kita minum. Cicipi, aku tadi pilihnya anggur. Apakah anggur itu masuk kantong semua? Ambil semua. Boleh seperti itu? Tidak. Di rumahku nggak ada anggur. Bu, anggurnya saya bawa pulang ya. Boleh? Tidak juga. Ambillah secukupnya. Satu. Sambil ngobrol nanti lama-lama habis satu piring. Iya kan? Iya. Rezanya yang didatangi, waduh anggurnya nggak dibagiin. Habis semua dibawa Arjuna pulang. Boleh? Boleh tidak? Di rumahku nggak ada anggur bu. Ini tak makan aja sekalian. Kalau tuan rumahnya sudah mempersilahkan masuk, ya sih tidak apa-apa, sah-sah saja. Tapi ya tidak sopan, masuk dihabiskan semuanya, orangnya pulang piringnya kosong. Gitu ya, tidak boleh ya. Harus ada etikanya, harus ada sopan santunnya. Selanjutnya Nana, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Sui teman, koyo arep nginep, mau kos 3 hari. Satu saja, itu kalau kita merepotkan itu sesuai dengan hadis Nabi itu tidak boleh merepotkan tuan rumah. Apalagi tuan rumahnya tidak punya uang, kita datang ke situ, diadakan pinjam uang sana, pinjam uang sini untuk beli sesuatu supaya tamunya senang. Tapi itu juga tidak boleh dipaksakan. Kalau memang tidak punya duit, tidak punya sesuatu, ya sudah, kita terima saja dengan ikhlas. Senyum yang sopan, senyum yang murah senyum itu juga sedekah. Silakan masuk. Kita nggak punyanya air putih, yuk air putih saja yang kita hidangkan. Ya Allah, kok cuma punyanya air putih? Adanya apa ya? Oh, adanya cemilannya sedikit. Ya sudah, kita keluarkan semampu kita. Tidak boleh dilebih-lebihkan. Oke, selanjutnya hadis tentang adat bertamu yang tidak boleh dari 3 hari itu tadi. Kenapa kok sampai 3 hari sih Bu Guru? 1 hari saja tuan rumahnya, aduh, aku mau tidur, tamunya belum tidur. Itu berarti tuan rumah merasa keberatan. Ini ada hadisnya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyutan ghaira buyutikum hatta tastaisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Selanjutnya, adalah tata cara adab menerima tamu. Yang pertama, menyambut tamu dan memuliakan tamu dengan ikhlas. Tok tok tok, assalamualaikum. Wah, Arjuna, Gafar, Rafi, silakan duduk. Itu sudah welcome namanya, ikhlas, seneng. Ketekan tamu, seneng banget aku. Koncoku lho loro kabeh ning omah. Yang kedua, berpakaian yang pantas. Apakah boleh hanya pakai celana pendek sama kaos gantung? Kayak mau renang, lo ngerti nih? Baru jebur ngegot ya. Iya, harusnya pakaian sopan kalau mau bertamu. Yang anak putri berpakaian lengkap dengan hijabnya. Yang laki-laki juga sama. Yang penting jangan pakai celana pendek ya. Celana pendek kaos gantungan nggak boleh itu. Selanjutnya, menerima tamu dengan baik seperti tadi Bu Guru sampaikan. Selanjutnya, menjaga kebersihan tempat. Ini maksudnya gimana ini? Bagi yang tuan rumah yang mau didatangi, seperti misalnya Arjuna janjian sama si Wafa, sama Riza, sama Amir satu kelompok itu, nanti aku mau main ya ke rumahmu, mau belajar kelompok bareng-bareng. Kalau
berserakan, yang berantakan dirapikan dulu, yang tempatnya masih kotor disapu dulu, gitu ya? Iya apa tidak? Iya. Aku pak katakan tamu karena tamu itu membawa rezeki. Nanti pulangnya tamu membawa dosa, yang punya rumah dibawa keluar sama tamunya. Makanya ketika kita mendapatkan tamu, kita harus luar biasa senang, harus bahagia kedatangan tamu karena itu suatu rezeki. Selanjutnya kan anak, menjamu tamu sesuai kemampuan. Ya, tadi tidak boleh diada-adakan, ya, dipaksakan. Yang berikutnya adalah bersedekah kepada tamu. Bersedekah itu tidak harus dengan uang yang banyak. Oh, aku punya duit ini, nanti tamunya tak kasih duit satu persatu. Tidak usah begitu ya. Kita menerima tamu dengan senyum, ramah, itu juga sudah termasuk sedekah. Sedekah. Jadi senyum itu juga merupakan sedekah yang kita tidak tahu ternyata pahalanya banyak sekali. Sesuai dengan hadis, adab dalam menerima tamu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifah. Yang artinya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Semangat anak-anak. Reza. 3, 2, 1. Happy ya, happy ya. Semangat dikibarkan semacam dunia agar kami selalu terdepan. 5 menit. Semangat, yes. Sebelum kita mulai lagi, kita tuang asal dulu. 3, 2, 1. Aku. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Selanjutnya anak. Udah gak ngantuk kan? Masih semangat kan? Masih. Dan semangat itu harus kita pupuk terus supaya tidak ngantuk. Ngantuk lagi. Selanjutnya adalah kita akan membahas waktu yang tepat untuk bertamu. Berarti ada waktunya ya Bu Guru? Ada dong. Apakah malam-malam boleh bertamu Bu Guru? Ya tidak boleh ya. Sekarang kita akan membahas itu. Boleh apa tidak? Nah, banyak. Mungkin kalian punya pertanyaan di sini banyak. Aku mau main ke tempat tidur nanti habis tidur jam 10 malam. Itu kira-kira boleh apa tidak? Nah, di sini kita jelaskan. Waktu yang tepat untuk bertamu. Ada 3 waktu yang terlarang dalam berkunjung. Waktu-waktu yang diharamkan atau waktu yang aurat, yang bagi orang datang itu tabu, tidak sopan. Yang pertama adalah sebelum subuh. Kenapa sebelum subuh itu kok orang dilarang bertamu? Barangkali orangnya masih tidur. Yang kedua, barangkali belum membersihkan, ya kan? Belum membersihkan rumahnya, masih berantakan. Tadi malam buat main-main adik-adiknya, ya kamu juga belajar tapi belum sempat dibenahi. Kemudian sampai tidur saja, otomatis rumahnya belum bersih, orangnya belum mandi, ya kan? Belum mandi, bagaimana belum mandi mau menerima tamu? Kan malu, ya kan? Aku malu belum mandi masih ces. Tok ada tamu. Nah, tamunya mau apa ini pagi-pagi? Aku belum bangun. Ya, lanjut. Yang kedua, saat tidur siang. Kenapa tidak boleh? Barangkali orang tuan rumahnya yang mau didatangi sedang istirahat, persiapan menjelang sholat duhur. Ya, orangnya lagi mau wudhu, lagi mau persiapan
makan malam. Barangkali yang namanya sholat isya itu kan waktunya agak panjang. Makanya setelah makan malam nonton TV kan pada santai, ya kan? Santai. Nah, mungkin saja menjelang sholat isyanya itu kan agak lamaan. Setelah makan, setelah ngobrol-ngobrol baru kita sholat. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba sudah mau melaksanakan sholat isya, lalu pada wudhu, kemudian bertamu lagi, otomatis tidak jadi sholat kan? Berarti kita mengganggu tuan rumah. Itu makanya waktu-waktu ini adalah waktu yang dilarang untuk bertamu. Ini adalah di penghujung pembelajaran. Dari tadi pengertian, adab, ya kan? Ketentuan. Sekarang kita akan membahas hikmah bertamu. Apa itu hikmah bertamu? Yang pertama adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, memperbanyak rezeki. Yang ketiga, saling mengenal. Yang keempat, menambah ilmu. Yang kelima, menambah empati dan menjauhi sifat egois. Yang keenam, memperpanjang usia. Yang ketujuh, terhindar dari bala atau bencana. Sampai di sini ada yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Yang mau tanya berdiri, oke. Boleh, silakan Mas Yusuf. Bagaimana bertamu di malam hari? Ada yang bisa bantu Bu Guru jawab? Barangkali Pak Manda deh. Pak Manda boleh jawab. Bagaimana kalau kita tuh bertamu katanya malam hari? Jawab. Karena masih berzikir, boleh. Ada lagi mau menambahi? Masih tidur. Mas Bapak mau bantu jawab? Ada yang mau jawab Mas ya? Masih mau sholat, masih tidur, masih berzikir. Jawabannya semuanya luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Juna, silakan Mas Juna. Bagaimana bertamunya pada saat subuh-subuh? Siapa yang bisa bantu Bu Guru menjawab? Mas Dapat? Mas Reza? Oke, silakan duduk. Kita jelaskan bagaimana sih kalau kita bertamunya kalau subuh-subuh. Seperti tadi yang sudah Bu Guru jelaskan, waktu-waktu subuh itu adalah waktu yang dilarang untuk bertamu. Karena apa? Tadi apa Mbak Fili udah jawab? Orangnya masih tidur, belum bersih-bersih, belum mandi, masih mau sholat. Luar biasa kalian. Kalian pinter-pinter, semuanya pinter jawab. Oke, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tayangan video ya, yang untuk tugas kalian diskusian. Sudah siap? Semangatnya masih di apa namanya? Semangatnya masih dipupuk. 5B. Semangat. 5B. Semangat. Kita akan menyaksikan ya sebuah video. Itu perlu kalian analisa, kalian perhatikan. Tujuan kalian adalah untuk diskusi ya. Gambar yang ada dalam video ini untuk apa? Kita saksikan Don, bagaimana kalau kita ke rumah Andi? Kita ajak main sepak bola. Boleh, tapi tidak bola Andi saja ya. Oke deh, yuk berangkat.
kalian selanjutnya adalah mendiskusikan. Kalian analisa hasil video tadi apa, kalian tulis jawabannya pada lembar kerja yang akan Bu Guru bagikan, ya. Masing-masing kelompok satu untuk menjawab. Siapkan pulpennya, siapkan nama kelompoknya, disiapkan pulpennya Mas Arjuna, disiapkan pulpennya Mas Syafik sama Mas Zain, dikerjakan. Tadi apa sih tayangannya dalam video? Yang pertama, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Tulis jawabannya. Tulis jawabannya di sini. Langsung. Diskusi bareng-bareng apa sih tadi di gambar itu? Silakan dibaca, dikerjakan. Coba. Kita akan melaksanakan tugas diskusi menganalisis dari tadi tayangan video. Oke, ada yang nulis, ada yang membacakan. Nah, kamu yang nulis ya Mas ya? Kamu nulis apa sih informasi yang kalian dapatkan dari video tadi? Yang kedua, permasalahan apa yang kalian temukan terkait video tadi? Bagaimana solusi? Solusi itu cara, ya, cara menyelesaikan masalah itu namanya solusi. Bagaimana solusi untuk memecahkan masalah yang ada dalam video tersebut? Silakan didiskusikan bareng-bareng, ya. Ikut berpikir. Ada yang bagian nulis, ada yang bagian nanti yang akan presentasi, ya, yang hasilnya paling bagus. Tulis ya kelompoknya dan nama siswa. Kelompok 5. Siswa. Kamu nanti presentasinya nanti. Anda kan satu ini sih. Madam bacakan jadi soal diskusi. Kamu nulis, kamu bacakan. Diskusi presentasi. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kita akan mempresentasikan hasil tayangan video tadi. Siapa yang dapat mewakilinya? Kelompok 3, silakan. Teman-teman, kelompok 3 mau maju ini untuk mempresentasikan hasil dari tayangan video. Semuanya maju. Semuanya maju, dibacakan Mbak Manda, boleh. Yuk, yang gede nih, paling gede. Oke, pikir pinang, terus. Ayo anak-anak, dengarkan ya. Dengarkan hasil diskusi kita. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. 1. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Jawab. Ada seorang teman dan tak punya motor, membuka pintu sembarangan, tidak izin dan dia melongok ke jendela. 2. Permasalahan apa yang kalian temukan terkait video? 1. Tapi kotor. 2. Tidak menutup pintu. 3. Bagaimana solusi untuk memecahkan masalah yang ada dalam video tersebut? 1. Memastikan waktu. 2. Meminta izin masuk. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 3. Aplausnya mana anak-anak? Hasil diskusi kita hari ini sudah disampaikan. Ada 3 permasalahan, ya, dari tayangan tadi. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Informasi apa yang dapat kalian dapatkan dari video tadi? Informasinya apa, Nana?
ya kan? Kakinya kotor, tidak meminta izin, itu adalah bentuk permasalahan, ya, permasalahan yang terjadi. Kemudian kalau ada permasalahan berarti harus ada solusi. Bagaimana solusinya dari permasalahan tadi? Permasalahannya sudah ada, bentuk analisanya sudah bisa diraba. Solusinya adalah kita sesuai dengan adab bertamu. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, mengetuk pintu. Yang ketiga, meminta izin masuk dan sebagainya. Ya, anak-anak ya. Itu tadi adalah semua yang sudah Guru sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat anak-anak. Untuk kedepannya kita kalau bertamu, kita sudah mempunyai rambu-rambu. Sebagai muslim, kalau bertamu sesuai dengan tuntutan Al-Quran, harus sopan, harus meminta izin, harus memberikan salam. Penjelasan Ibu Guru dari awal sampai akhir tadi anak-anak, semoga bisa memberikan penguatan kepada kita bahwa kita sebagai orang Islam, sebagai umat muslim, hendaknya mempunyai etika, adab, sopan santun dalam bertamu. Adab yang pertama apa tadi anak-anak? Meminta izin. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, mengetuk pintu. Yang keempat, memastikan waktu, ya. Jadi tidak sembarangan kalau kita mau datang ke tempat, berkunjung ke tempat orang lain, baik itu guru, saudara, kerabat, gitu anak-anak ya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Semangat untuk kalian. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kita akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini.